Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bertemu. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang dapat berkumpul saat ini. Terus juga kita tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Berkat beliau kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Selanjutnya kita akan memahami bahasa Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 125. Seperti biasanya sebelum mulai kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, ilmu yang kita terima menjadi barokah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mulai Pak Ustadz Samsudin untuk menyampaikan memahami bahasa Al-Quran surat Al-An'am 125. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moka di luar ya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan di dalamnya jangan gitu berantem. Berantem ucing. ATM. Table di mute. Iya, hapunten. Diledekin semuanya, Pak. Sama udah Daniel tuh. Baik, Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang itu kita membahas surat Al-An'am ayat 125. Sebenarnya saya memilih ayat itu berurutan. Sebenarnya kita sudah membahas sebelumnya maksiat mendatangkan bencana, kemudian bagaimana Allah menguji ya, bagi orang yang beriman itu bahkan dengan musibah. Nah, kemudian sekarang terkait dengan ada hubungannya dengan qada dan takdir. Jadi apakah memang musibah itu karena perbuatan atau karena Allah uji, dan kemudian bagaimana terkait dengan hal-hal yang seakan-akan kita ini dipaksa oleh Allah. Jadi ada orang yang beruntung, ada orang yang celaka, yaitu orang beruntung tidak ngapa-ngapain dikasih gitu. Ada orang yang celaka walaupun berusaha, misalnya seakan-akan didolimi oleh Allah. Apakah seperti itu? Maka kita coba pahami surat Al-An'am ayat 125. Jadi terkait dengan hidayah. Apakah hidayah itu given dari Allah atau murni ikhtiar manusia atau seperti apa? Nah, dalam surat Al-An'am 125 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis samai. Kadzalika yaj'alullahu rissa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya maka man siapa saja. Jadi maka siapa saja yuridillahu yang Allah kehendaki. Ayyahdiyahu
bahwasanya Allah akan memberikan hidayah kepadanya, akan memberikan petunjuk kepadanya, yashrah, maka Allah akan melapangkan bagi orang tersebut sadrahu, dadanya. Maksudnya bisa menerima Islam dengan mudah. Lil Islam, untuk menerima Islam. Waman, dan siapa saja yurid, yang Allah menghendaki, ayyudillahu, bahwa Allah menyesatkannya, yaj'al sadrahu, maka Allah akan menjadikan dadanya doyikon. Doyikon, dadanya sempit. Harojan. Harojan artinya yang sesak. Sesak dan sempit, atau doyikon itu sempit, harojan artinya yang sudah penuh. Maksudnya tidak ada tempat lagi untuk mendapatkan petunjuk. Ka'annama, seakan-akan orang tersebut sa'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit. Naik ke langit tentunya kekurangan oksigen dan akan sesak napas. Jadi diibaratkan orang yang disesatkan oleh Allah, sempit dadanya, ya, sehingga tidak bisa masuk petunjuk atau tidak masuk hidayah untuk memeluk Islam. Kadzalika, yang seperti itu, yaj'alullahu, Allah menjadikan arisa, siksaan, atau ada yang menafsirkan setan atau kemaksiatan, alal ladzina la yu'minun, terhadap orang-orang yang mereka tidak beriman, atau orang-orang yang tidak beriman. Nah, ayat ini kalau kita rinci satu-satu, itu seakan-akan bahwa petunjuk itu ya Allah given saja, diberikan kepada orang tanpa ada usaha orang tersebut. Jadi alangkah beruntungnya gitu ya orang yang dia tidak ngapa-ngapain, Allah kasih hidayah. Ya, kemudian Allah lapangkan dadanya dan Allah mudahkan untuk menerima Islam. Sementara orang yang sebaliknya, yang disesatkan oleh Allah, kemudian Allah sempitkan dadanya sehingga sulit untuk menerima Islam, dan kemudian Allah yang memberikan rizan, atau menjadikan kemaksiatan itu terhadap atau diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka kita harus telisik dulu ini, karena khawatir salah pemahaman nanti seakan-akan kita menuduh Allah itu tidak adil, atau ada orang yang tidak usaha kemudian mendapatkan keberuntungan, ya, padahal tidak ada upaya dia. Ini yang khawatir ada kesalahan, sebagaimana sebagian orang memahami kesalahan tentang qada qadar dan takdir. Jadi qada qadar dan takdir, seakan-akan ada sebuah pemahaman bahwa perbuatan manusia itu dipaksa. Jadi kita ini hanya seperti wayang, ya, tergantung dalang, ya. Jadi kita mau ngapain itu ya tergantung dalangnya, ya, dalangnya Allah, tergantung Allah yang menghendaki. Sementara ada yang menyatakan sebaliknya, bahwa kita berbuat sesuai kehendak kita, jadi tidak melibatkan kehendak Allah. Atau ada yang kompromi, ya, ada yang pada posisi di kehendaki Allah, ada yang pada posisi ya kehendak manusia. Itu yang pemahaman yang berkembang tentang qada qadar. Nanti maka dari itu kita akan singgung pemahaman yang benar tentang qada qadar dan takdir. Nah, kita lihat ayat tersebut, ya. Penggalan ayat yang pertama, maka barang siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah yang berkehendak. Jadi Allah sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya, sebagai subjeknya. Dan siapa saja yang Allah menghendaki agar Allah memberi petunjuk kepadanya, maka Allah akan melapangkan dadanya, melapangkan hatinya atau qalbunya untuk menerima Islam. Di dalam ayat yang lain yang hampir sama, Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbi. Maka apakah orang-orang yang Allah telah bukakan, Allah telah lapangkan hatinya, lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam, maka dia akan mendapatkan atau
maka dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Jadi maksudnya Allah memberikan cahaya, nur. Nur, dan dimaksud di sini ada nur hidayah, nur petunjuk. Atau di dalam ayat yang lain, ini juga yang menentukan atau yang menjadi subjeknya atau failnya adalah Allah. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah lah yang telah menjadikan kalian atau menjadikan cinta, ya, Allah telah jadikan cinta kalian kepada iman. Jadi menjadikan kalian mencintai iman. Allah lah yang telah menjadikan kalian mencintai iman dan menghiasi iman itu di dalam hati-hati kalian. Dan Allah yang menjadikan kalian tidak suka terhadap kekufuran, terhadap kefasikan dan kemaksiatan atau kedurhakaan. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ar-rasyid. Jadi ayat-ayat ini, ya, atau penggalan-penggalan ayat ini menunjukkan bahwa semuanya kehendak Allah. Artinya Allah yang menjadi failnya, menjadi subjeknya. Jadi sebagai subjeknya. Sehingga orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, mencintai keimanan, kemudian Allah yang menghiasi hatinya dengan keimanan itu, kemudian mengakibatkan hatinya tidak suka kepada kufuran, fusuk dan kedurhakaan, dan mereka dapat petunjuk, itu semata-mata karena Allah. Nah, sebaliknya dalam pengalaman ayat berikutnya, wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dan siapa saja yang dikehendaki Allah kesesatan, jadi Allah menghendaki dia sesat, gitu, maka Allah akan menjadikan hati orang tersebut sempit, ya, sesak, ya, tidak bisa menerima iman. Artinya harajan adalah tidak dapat menampung sesuatu pun dari hidayah, dan tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat yang dapat menembus hatinya, yaitu berupa iman. Maksudnya adalah iman tidak dapat menembus hati. Bahkan ka'annama sa'adu fis-sama. Bahkan Allah mengibaratkan seakan-akan dia mendaki ke langit, naik ke langit yang sesak dadanya. Jadi hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan hati orang kafir dalam kesempitannya yang sangat, sehingga iman tidak dapat sampai kepadanya. Nah, kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan berfirman, wa kadzalika atau kadzalika yaj'alullahu rissa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi seakan-akan redaksi yang pertama di awal ayat, di tengah sama kemudian di akhir ini seakan bertentangan. Jadi Allah yang berkehendak, tetapi kemudian di ujungnya Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Seakan-akan tidak beriman itu karena tidak diberi petunjuk, ya, dia tidak beri petunjuk, tapi kemudian dia dapat sanksi. Seakan-akan dia dapat sanksi pada sesuatu yang dia tidak lakukan. Sebaliknya orang dapat pahala, ya, dapat kebaikan, ya, mendapatkan ampunan, ya, padahal dia dapat petunjuk karena kehendak Allah. Ya, sehingga kalau ini tidak dijelaskan lebih detail, ini akan bisa mengakibatkan salah pemahaman. Ya. Oleh karena itu kita sebutnya ini kita mengkaji bahasa Al-Quran. Jadi ini salah satu di antara ayat-ayat yang terkait dengan kehendak Allah, itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Tetapi apakah kehendak Allah itu memang memaksa, atau disebut musayyar, atau sebenarnya dalam hal itu Allah memberikan akibat karena ada sebab. Artinya ada hukum sebab akibat. Ya, karena ada ayat-ayat yang lain yang justru maknanya berbeda. Makanya saya bikin pertanyaan, apakah ayat tersebut bertentangan dengan ayat tentang pilihan manusia? Ya, contohnya di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Di situ ada
sebuah pilihan. Maka barang siapa atau siapa saja yang dia menginginkan atau menghendaki, maka dia beriman. Ingin beriman, maka dia harus beriman. Dan barang siapa yang dia kehendaki untuk kafir, maka dia biarkan dia kafir, atau ya maka dia kafirlah gitu. Jadi mukmin, iman dan kafir itu adalah pilihan manusia. Sementara ayat tadi seakan-akan tidak ada pilihan, dan itu Allah yang menetapkan. Nah, terkait dengan ayat yang 125 tadi, ada hadis Rasulullah SAW yang kemudian membacakan ayat itu, kemudian para sahabat bertanya. Ketika Allah berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapat petunjuk, maka Allah akan melapangkan yasroh, yasroh akan melapangkan dadanya untuk lil Islam. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahada syarhu. Apa sih yang dimaksud dengan syarhu atau yasroh? Lapang dadanya itu. Qala Rasul bersabda nurun yukdafu bihi fil qalbi. Yaitu Allah akan memasukkan cahaya ke dalam kalbu, ke dalam hati orang tersebut. Kemudian mereka para sahabat bertanya lagi, apakah hal tersebut mempunyai tanda untuk mengenalnya? Wa mahiyah. Jadi apa sih? Ya. Lidzalika min imaratin, ya. Fahal lidzalika min imaratin, apakah untuk menunjukkan bahwa ini telah dilapangkan dadanya itu ada tandanya, orang di lapangan dadanya itu? Beliau menyatakan na'am, iya. Kemudian para sahabat bertanya, wa mahiyah. Lalu amarahnya itu, tandanya itu apa? Ya, qala Rasul bersabda, tanda orang itu mendapatkan kelapangan dadanya, mendapatkan cahaya atau nur dari Allah, itu adalah al-inabatu ila daril khulud, yaitu orang yang selalu ingat akan hari kembali ke alam kekekalan atau alam abadi. Jadi orang yang menjadi prioritasnya dalam hidupnya adalah untuk mempersiapkan kembalinya dia ke alam kekekalan atau alam abadi, yaitu akhirat. Kemudian wat tajafi andaril gurur, dan dia berupaya untuk menjauhi perkara dunia yang memperdayakannya. Maksudnya yang mengakibatkan dia lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya itu untuk akhirat. Kemudian wal istidadu lil mauti qoblal maut. Dan orang yang mendapatkan kelapangan dadanya itu atau mendapat cahaya dari Allah itu adalah orang yang selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian sebelum mautnya datang. Jadi dia berbekal terus, jadi waspada terus, karena dia tahu bahwa ajal bisa kapan saja, dia mempersiapkan diri terus. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut mendapatkan yasroh sodrohu lil Islam, atau Allah memasukkan cahaya ke hati. Jadi ciri-cirinya orang tersebut ternyata lebih orientasinya lebih ke akhirat daripada dunia. Nah, sementara di ayat yang lain Allah dalam surat Al-Lail, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang biasa memberi, maksudnya memberi hartanya di jalan Allah, wattaqo, dan dia bertakwa. Artinya justru manusia itu yang atau orang tersebut yang proaktif, yang menjadi subjeknya, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan pahala yang terbaik itu kehidupan akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami ya akan memudahkan orang tersebut untuk berbuat yang terbaik, ya. Untuk kemudian berjalan dengan yang mudah, menyiapkan untuk akhirat yang mudah. Jadi ada sebab akibat. Jadi orang yang dia selalu menimpakan hartanya di jalan Allah dan selalu bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan larangannya, dan dia membenarkan tentang pahala yang terbaik yaitu akhirat atau surga, ya, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi untuk persiapan itu mudah. Jadi ada, karena orang tersebut dia berbuat, maka Allah memberikan kemudahan. Kemudian sebaliknya, wa amman bakhila, adapun orang yang bakhil, yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak di jalan Allah, wastagna, dan merasa dirinya cukup,
Artinya dia tidak minta kepada Allah, dia tidak biasa memohon atau berdoa. Dan ingat, sholat adalah muhul ibadah. Jadi doa itu muhul ibadah dan sholat adalah doa. Sehingga orang yang merasa dirinya cukup, dia tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, tidak mau kemudian beribadah kepada Allah karena merasa dirinya cukup. Itu stagna. Jadi lawan dari wattaqo. Wakadzdzaba bil husna, dia mendustakan pahala yang terbaik, yaitu mendustakan akhirat. Fasanu yasiruhu lil usra, maka kami akan, jadi saatnya itu akan, maka kami akan memudahkan dia jalannya lil usra, untuk yang sukar. Jadi ada sebab akibat. Nah, maka dari itu terkait dengan redaksi ayat seakan-akan bertentangan, tetapi kalau kita gabungkan ternyata yang dimaksud Allah memberikan yusroh sodro kalau orang tersebut memang berbuat dulu, orang tersebut membuka hati, bukan menutup. Menutup itu bahasa Arabnya kufur. Kufur itu cover ya, menutup. Jadi bagi orang yang disesatkan itu karena dia memang kufur, karena dia menutup hatinya. Maka kemudian Allah menyesatkan dia karena memang dia telah menutup hatinya. Tetapi orang yang membuka hatinya, kemudian Allah melebarkan, melapangkan hatinya. Jadi ada hukum sebab akibat. Jadi Allah, kalau barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan atau menghendaki agar Allah memberikan petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya. Maksudnya dia karena membuka dadanya, membuka hatinya, maka Allah lapangkan hatinya karena dia sendiri yang membuka. Dia tidak menutup gitu. Jadi Allah memberikan hidayah karena dia membuka hatinya, kemudian hatinya oleh Allah dilapangkan sehingga gampang mendapatkan petunjuk dan gampang untuk meraih kebaikan. Sebaliknya orang yang menutup hatinya, maka kemudian Allah sesatkan. Allah sesatkan karena dia menutup hatinya, dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang yang tidak mau membuka hatinya. Maka hatinya semakin sempit. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan orang-orang yang innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun alim. Jadi sesungguhnya bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menutup hatinya, sama saja apakah engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena dia kufur, dia menutup hatinya, maka khotamallahu ala qulub. Jadi kemudian Allah menutup rapat, khotama, menutup rapat hatinya, kemudian ala sam'ihim wa absorihim, pendengarannya, penglihatannya Allah tutup semua, disyawatun, kemudian dikunci. Maka bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Jadi kalau kita gabungkan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan melapangkan dadanya kalau orang tersebut membuka hatinya. Jadi Allah akan lapangkan dia karena dia buka hatinya, kemudian masuklah cahaya. Ya, masuklah cahaya. Sementara orang yang menutup hatinya, orang yang kufur, yang ditutup hatinya, maka kemudian Allah tutup sekalian, Allah kunci sekalian hatinya, dan Allah sesatkan. Jadi dengan menggabungkan, mengkompromikan dari ayat ini menunjukkan bahwa petunjuk itu harus diusahakan. Petunjuk itu harus diusahakan. Kemudian Allah akan menolong atau membantu, memberikan hidayah. Jadi ada hukum sebab dulu, ya. Sebabnya dia membuka hati, ya, kemudian Allah lapangkan dadanya, hatinya. Kemudian Allah sinari hatinya dengan nurnya, dengan hidayahnya. Ya. Maka dari itu orang-orang tersebut akan mendapatkan apa yang dia yakini, yaitu sodaqah bil husna, mendapatkan yang terbaik di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan perbuatan manusia. Jadi kalau kita plotting perbuatan manusia ada dua. Ada mukhayyar, ada musayyar. Mukhayyar artinya pilihan.
Dan terkait dengan apakah dia taat atau tidak, ya, bertakwa atau tidak, mengerjakan kebaikan atau justru sebaliknya, itu pada ranah, pada wilayah yang mukhayyar, pilihan. Jadi manusia bisa memilih untuk melakukan ya atau tidak. Dan pada ranah itu, pada wilayah perbuatan seperti itu, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas. Jadi tidak bisa dia mengatakan saya ditakdirkan oleh Allah. Kalau takdiran Allah jadi tukang maksiat, ya saya tidak, ya gimana lagi, ya itu karena nggak ada pilihan gitu. Nggak bisa ngomong seperti itu. Sebaliknya memang kalau di ranah yang musayyad, yang bukan pilihan, jadi artinya memang ya tidak, dia bukan kehendak dia, bukan pilihan dia, bukan choice dia gitu ya. Maka manusia tidak bisa memilih sesuatu pun dalam wilayah ini. Kemudian manusia juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah yang dimaksud dengan iman kepada qada qadar. Qada qadar itu kaitan dengan iman, dan kita terkait dengan qada qadar ghairihi wa syarrihi minal ta'ala itu tidak akan dihisab. Nah, tidak akan dihisab. Lalu gimana cara memahaminya? Nah, ini makanya kita coba bahas sedikit dengan qada, qadar, dan takdir. Ini seringkali Pak Baliut kata orang Sunda bilang ya. Jadi qada itu ya, qada atau qada ya, qada adalah kejadian-kejadian yang berada di luar kuasa manusia untuk memilih, baik yang bersifat sunatullah maupun yang tidak termasuk sunatullah. Contoh, saya misalnya lahir sebagai laki-laki, itu qada. Kemudian saya lahir dari seorang petani, bukan dari presiden, ya. Bukan anak presiden, bukan anak pengusaha, tapi anak petani di kampung ya, yang lulusan SR, hanya SR itu. Itu qada, bukan pilihan saya gitu, bukan keinginan saya. Dan itu apa kejadian yang memang di luar kekuasaan saya sebagai manusia. Maka saya dilahirkan sebagai laki-laki, anak orang petani, itu qada, mungkin baik, bisa buruk, bisa baik menurut versi manusia. Tetapi kita tidak akan dimintai pertanggungjawab. Kemudian kita misalnya punya anak, atau ada yang tidak punya anak. Itu bukan kuasa kita, tapi Allah yang menentukan gitu. Kemudian orang ini kemudian bisa usaha dan dilancarkan macam-macam. Jadi sebenarnya di luar apa yang dia bayangkan sebelumnya. Ini kalau tidak ada choice ya, tidak ada pilihan. Jadi ya tahu-tahu dapat kemudahan, misalnya dapat warisan, atau dapat gusuran misalnya, dan seterusnya. Jadi ini ternyata Allah memudahkan gitu ya. Jadi memang bukan hasil karya kita, tapi kemudian Allah yang menentukan. Itu hal yang bersifat sunatullah atau yang tidak terbatas sunatullah, tapi tidak dalam pilihan kita. Atau yang paling ekstrim misalnya, kita tidak menghendaki kecelakaan, atau misalnya nabrak orang, atau bahkan mencelakakan orang gitu. Memang di luar kehendak kita gitu, tapi ternyata tadi Allah menghendaki, kemudian kita dapat musibah dan seterusnya. Maka ini yang seperti ini, kejadian-kejadian yang berada di luar kuasa manusia disebut dengan qada. Baik dan buruk itu dari Allah, tidak akan dihisab kita. Kemudian qadar adalah potensi yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Contoh, manusia ya punya potensi ya. Ya, potensi misalnya naluri seksual, naluri tertarik lawan jenis. Atau api misalnya punya potensi ya khasiat, ya, potensi itu khasiat, bisa panas atau membakar. Itu semuanya Allah tetapkan dan tidak bisa dirubah. Yang sebutnya dengan sunatullah gitu ya. Tidak bisa dirubah ya, apa yang telah Allah tetapkan itu namanya qadar. Kadang-kadang versi manusia baik atau buruk, ya khairihima wa syarrihima minallahi taala. Jadi qada qadar yang termasuk dalam rukun iman itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Khairihima wa syarrihima minallahi taala. Demikian pula tentang takdir. Ya, ini juga sering takdir dengan qada qadar berbeda. Kalau takdir adalah kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengetahui apa yang telah, yang sedang, dan akan terjadi. Semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan takdir itu diketahui oleh manusia kalau sudah terjadi. Jadi takdir itu memang sifat Allah. Maha luasnya Allah. Allah mengetahui apapun yang terjadi dan akan terjadi. Tetapi kemahaluasan ilmu Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz,
Ya, itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Apakah manusia itu berbuat itu karena ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Karena kita juga tidak tahu takdir kita seperti apa. Jadi pada posisi takdir itu kita yakini Allah telah menetapkan semuanya. Apapun yang kita lakukan, yang sedang yang akan terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah dan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tetapi bagi kita apapun yang tercatat kita tidak tahu kecuali sudah terjadi. Dan apa yang terjadi tergantung. Kalau itu qada atau qadar, kita tidak akan minta pertanggungjawaban. Tapi kalau pilihan kita melakukan itu karena pilihan kita, karena kita punya akal, sehingga kita dapat taklif, dapat beban hukum, kemudian kita melaksanakan itu atas kesadaran sendiri, atas pilihan kita sendiri, maka itu kita harus bertanggung jawab. Pada posisi mukhayyar dan pilihan kita akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan. Dan itu kita sebutkan, oh ini takdir saya ternyata memilih ini. Ya, takdir ini. Maka dari itu, kalau ada yang mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah, iya, karena kita tidak tahu. Ya, dan yang berhak untuk merubah Allah. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin dipanjangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahminya. Itu menunjukkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah berupa takdir, kemahaluasan Allah akan dirubah oleh Allah kalau perbuatan manusia itu kemudian melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah akan memperpanjang usia atau akan memperbanyak rezeki gitu. Jadi terkait dengan takdir bisa berubah. Tapi kalau qadar itu adalah ya potensi-potensi itu tidak akan berubah. Yaitu namanya sunatullah gitu. Nah, qada juga itu kalau tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena di luar pilihan manusia. Jadi ilustrasinya demikian. Jadi kalau misalnya manusia memiliki potensi naluri seksual, potensinya adalah qadar. Qadar, potensi. Saya punya potensi tertarik lawan jenis. Ya, tertarik dengan jenis itu namanya goriza ya, goriza sunau. Itu potensi adalah qadar. Nah, kemudian keberadaan potensi tersebut pada manusia bahwa saya punya naluri itu adalah qada. Ya, qada. Jadi tidak bisa kita nolak dan di luar ya tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tertarik lawan jenis itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban kepada kenapa dia memiliki naluri seksual. Karena bukan pilihan manusia atau berada di wilayah yang musayyar gitu ya. Tetapi manusia bisa memilih untuk apa dia menggunakan potensi naluri seksual tersebut. Apakah menikah, maka jadi ibadah, jadi takwa, atau berzina, Ya, itu berarti maksiat gitu, maksiat. Jadi takwa atau maksiat dengan potensi yang dimiliki. Maka karena itu pilihan berada di wilayah khoyar, pilihan dia. Karena itu manusia harus mempertanggungjawabkan hal ini di sisi Allah. Ya. Jadi kita punya potensi naluri seksual itu adalah qadar. Kemudian tidak akan dimintai pertanggungjawaban bahwa kita memiliki potensi itu karena itu bagian dari qada, ketetapan Allah di luar kemampuan kita. Dan kemudian ya ketika naluri itu kita gunakan atas pilihan kita, digunakan untuk takwa, untuk taat, atau diuntungkan untuk maksiat, maka itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu terkait dengan ayat tadi bahwa orang yang dilapangkan dadanya itu karena dia memilih membuka hatinya untuk menerima hidayah dan dia berusaha untuk mencari hidayah, maka Allah lapangkan ya dadanya untuk kemudian mendapatkan hidayah tersebut. Sebaliknya, karena dia menutup hatinya, maka Allah sesatkan dia. Allah bahkan kunci hatinya sehingga dia menjadi orang yang celaka. Terkait dengan penetapan Allah atau takdir Allah itu ya diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa beliau mengatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan. Allah Subhanahu wa taala mewakilkan, mengutus ya ke rahim itu satu malaikat. Kemudian malaikat berkata, wa yaqulu ayya rabbi nutfatun. Malaikat berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ini masih air mani, masih nutfah. Kemudian setelah 40 hari, ya, 40 hari habis bercampur, habis nutfah itu bertemu antara sel sperma dan sel telur,
Kemudian malaikat mengatakan ayy rabbi alaqatu. Ya Tuhan, wahai Tuhanku, ya sudah berupa segumpal darah. Jadi berupa zigot gitu. Kemudian 40 hari berikutnya ya, malaikat mengatakan jadi ini baru kalau masih nutrah berarti belum terjadi zigot baru. Kemudian 40 hari pertama itu jadi alaqah. Jadi zigot ya, segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya jadi mudghah. Jadi segumpal daging. Nah, 40 hari berikutnya jadi 3 kali 40 hari. Maka faida aradallahu ayyak dia khalqan, maka ketika Allah akan atau menghendaki akan dijadikan sebuah atau satu makhluk yaitu berupa manusia atau janin ya qala, maka kemudian malaikat Allah berfirman qalal malaku. Qala malaku, jadi malaikat itu berkata ayya rabbi dzakarun au unsa. Ya Tuhanku, apakah ini janin ini laki-laki atau perempuan? Sakiyun au sa'idun. Dia sengsara atau bahagia. Fama rizku, bagaimana tentang rizkinya? Wamal ajalu, lalu bagaimana ajalnya? Fayuktaba kadzalika fi batni ummi. Nama semuanya itu kemudian oleh malaikat dicatat ketika bayi itu ada masih di perut kandungan ibunya. Jadi ini yang disebut dengan nasib atau takdir kita sudah dicatat di lauhul mahfuz apapun. Tapi itu adalah kemahaluasan ilmu Allah. Kita tidak tahu apa yang dicatat. Kapan umur kita, berapa umur kita. Apakah kita hidupnya akan sengsara atau bahagia, kita juga nggak tahu. Dan semua yang ditetapkan oleh Allah itu bisa dirubah oleh Allah tentunya. Kalau kemudian kita berusaha, kemudian kita berbuat, ya, kemudian kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, ya, kemudian kita memasrahkan hidup kita kepada Allah dan minta kepada Allah yang dipilih yang terbaik. Maka dari itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah apapun yang ada di satu kaum sampai kaum tersebut yang mau merubahnya. Jadi semuanya itu kalau dalam pilihan manusia, maka manusianya itu sendiri yang harus merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah ketika dia masih di perut ibunya. Dan kemudian Allah juga berfirman wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada mikdarnya, ada isi ukurannya. Dan Allah yang kemudian akan menentukannya. Dirubah, diperbaiki dan seterusnya, dan itu diserahkan kalau kemudian ikhtiarinya kepada manusia dan memohon kepada Allah, maka kemudian Allah yang menetapkannya, menentukannya. Jadi kembali lagi pemahaman ayat tadi bahwa bukan berarti orang itu tanpa apa-apa kemudian dapat hidayah, karena dia Allah menghendaki kebaikan maka menjadi orang baik. Padahal dia Allah dimudahkan, dilapangkan dadanya itu karena dia membuka hatinya, mendapat cahaya dan berusaha bekerja melakukan sesuatu yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan senatu sungguh-sungguh berbekal untuk kehidupan abadinya, maka kemudian Allah akan memberikan balasan sesuai dengan usaha dia. Sebaliknya orang yang menutup hatinya, ya tidak mau mendapat petunjuk, maka Allah sesatkan dia, Allah tutup hatinya, ya kunci hatinya, maka kemudian dia hidup ya mengikuti hawa nafsunya, dan kemudian dampaknya adalah dia dapat kesulitan, ya, kesempitan di dunia, dan kemudian kesengsaraan hidup di akhirat kelak. Demikian yang bisa kita bahas malam hari ini sebagai pengantar diskusi. Jadi silahkan selanjutnya saya kembalikan dulu ke Kang Cucu untuk kemudian kita bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samsudin yang sudah menyampaikan tausiahnya untuk surat Al-An'am 25. Teman-teman Jigo ada yang mau disampaikan silahkan. Mungkin untuk pertama saya dulu Pak Ustadz ya, mengenai surat Ar-Ra'd tadi ayat 11. Artinya kalau di sini bahwa
manusia itu bisa merubah takdir ya, bisa merubah takdir dengan dengan kemauan dan dengan akal pikirannya manusia. Artinya takdir itu bisa berubah, bisa baik atau bisa buruk. Jadi walaupun apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz kita pun tidak tahu, tapi kita sendiri yang akan menjalaninya, bisa baik, bisa buruk. Bisa lebih dijelaskan tuh Pak Ustadz. Iya, jadi kembali lagi tadi, karena kalau bisa tidak dijelaskan dari ayat surat Al-An'am ayat 125 itu bisa salah pengertian kan gitu ya. Seakan-akan Allah lah yang kemudian Allah yang berbuat, kemudian orang tersebut kalau misalnya sesat pada disetatkan oleh Allah kok dapat sanksi. Sementara orang yang kemudian diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian dia tidak ngapa-ngapain, dipaksa oleh Allah berbuat baik gitu ya, dia dapat surga gitu. Nah itu makanya dari itu dijelaskan bahwa itu tetap dalam koridor dalam hukum sebab akibat. Jadi Allah memberikan melapangkan dadanya karena dia membuka hati dan dia berusaha mencari hidayah. Jadi mencari petunjuk dan belajar gitu. Makanya tanda orang yang tadi mendapat petunjuk gitu, yang yasroh sadrohu itu, ya kata Rasulullah, yang dia senantiasa ya berbekal, senantiasa prioritas kehidupannya untuk negeri akhirat, senantiasa dia mementingkan akhirat daripada dunia dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah melapangkan dadanya karena dia berusaha, beraktivitas, berbuat untuk merubah keadaannya. Sehingga kemudian begitu diklopkan dengan ayat yang lain, yang memang seperti itu pemahamannya. Bahwa orang dapat petunjuk karena dia mencari, karena dia berusaha. Dan kemudian dapat pahala karena dia berbuat. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, man amila solihan falinafsihi wa man asa'afa alaiha. Siapa yang berbuat baik maka untuk dirinya, wa man asa'afa alaiha, dan kalau dia berbuat jahat, berbuat buruk, ya akibatnya akan menimpa dirinya juga kan gitu. Jadi itu makanya semuanya ini dalam ranah keadilan Allah. Jadi oleh karena itu kalau orang tidak bisa memilih, misalnya dia gila, misalnya akalnya tidak berfungsi, atau dia sudah pikun misalnya, atau masih anak kecil yang belum bisa memilih, maka kemudian dia rufi al-qalam, dia tidak akan dibebani, dia akan kena sanksi gitu. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa memilih. Tapi kalau dia bisa memilih, maka dia punya konsekuensi. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan meskipun sebiji sawi, dia akan melihat hasilnya, dan barang siapa yang berbuat jahat meskipun sebiji sawi, dia juga akan melihat akibatnya, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau kita cerita tentang takdir, ketetapan Allah, itu bisa ya atas pilihan kita merubah. Makanya Rasul mengatakan tadi, kalau siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan usianya, maka sambung silaturahmi. Jadi kalau dia misalnya, apakah sekarang ini kita panjang umur sampai sekarang ini, apakah karena perpanjangan, karena perubahan, karena kita sering silaturahmi, ya, kita juga kan nggak tahu. Tapi bisa jadi iya, ya kan? Mungkin kita takdirnya mungkin udah berapa tahun yang lalu sudah tidak ada, karena kita nyambung silaturahmi, maka kemudian Allah panjangkan usia kita, dan kemudian kita dapat berapa rizki, kadang-kadang ya kemudian tetap dia tahu menahu, kemudian ada kiriman macam-macam, itu karena bisa jadi kita sering silaturahmi ya, karena kata Rasul, siapa yang pengen panjang usia dan lapang rizkinya, maka dia perbanyak silaturahmi. Maka dari itu kenapa kita mempertahankan istiqomah angkatan 25 ini di pengajian ini ya, karena itu sebagai lahan kita bisa silaturahmi dan juga thalabul ilmi kan gitu ya. Ya. Dan kita yakini ini kemudian bisa jadi kita sehat sampai hari ini nih. Hari ini karena kita sering rajin istiqomah untuk silaturahmi di forum kita ini kan gitu. Dan itu kan tergantung kita. Karena apakah benar itu dari perubahan? Ya kita percaya nggak sama apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kalau kita percaya, laksanakan. Karena kalau saya nggak yakin, nah, kalau nggak yakin beda lagi ceritanya. Itu masalah gitu kalau nggak yakin. Ya. Dan demikian juga misalnya kita kita sehat sekarang sehat. Apa karena sehat ini karena kita kemudian banyak doa, atau kemudian kita minta didoakan oleh teman-teman kita? Ya bisa iya, karena artinya bisa yang tadinya mestinya kita sakit, ya ditetapkannya sakit, tapi karena kita berdoa dan kita juga didoakan oleh orang banyak,
kemudian jadi sehat, ya sembuh lagi gitu. Dan itu kewenangan di Allah, tapi Allah memberikan, silahkan gitu, silahkan. Jadi silahkan berbuat sesuai dengan pilihan. Jadi makanya tadi penetap ayat Ar-Ra'd ayat 11 itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu menunjukkan bahwa Allah tidak akan merubah kalau orang tersebut memang tidak mau berubah. Jadi harus yang diinisiatifnya adalah yang punya pilihan itu. Dan Allah memberikan potensi itu semuanya, udah. Ya petunjuk ada, yang mau petunjuk apa? Tunjuk kemampuan berpikir, memisah halal apa baik dan buruk sudah dikasih akal. Kemudian petunjuknya yang tertulis ada Al-Quran, ada Sunnah. Ya, kemudian sarananya ya panca indera punya macam-macam udah. Kemudian Allah juga siapkan juga rizkinya, ya, rizkinya untuk bisa melaksanakan itu. Nah, tinggal kitanya, gitu. Tinggal kitanya. Jadi kalau kita misalnya kita ini negeri kita ini mau berubah ya kita yang merubahnya. Jangan nunggu ke takdir. Ya gimana takdir aja deh. Ya gimana takdir aja ya. Ya terima aja ya apapun ya. Kalau resesi ekonomi ya sudah ya kita pasrah aja atau dijajah oleh bangsa lain juga ya udah ya kalau memang Allah menentukan menakdirkan kayak gitu. Jadi ada kemudian yang dipersalahkan Allah gitu. Padahal yang malas kita, yang tidak mau berbuat kita, yang tidak mau taat kita gitu loh. Kok jadi Allah yang disalahkan. Kurang lebih seperti itu ya memaknainya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Artinya di sini kita harus aktif ya. Jadi jangan misalnya pasif karena takdir, udah biarin aja dah gitu. Tapi kan nanti akhirnya nyalahin Allah gitu. Mendingan ya kita aktif menjadi lebih baik. Mungkin gitu Pak Ustadz ya. Iya. Jangan misalnya gini, saya mah udah terlanjur ditakdirkan oleh Allah yang nggak ngerti agama. Ya udah yang agamanya. Atau misalnya mengatakan saya udah terlambat, udah mau ngaji juga terlambat, sekarang mah umur juga udah di atas 50. Ya mau ngapain lagi ya sudahlah kalau memang Allah kehendaki ya apa jadi orang baik masuk surga ya alhamdulillah. Kalau tahu Allah kehendaki misalnya dimasukkan ke neraka juga ya apa boleh buat, nggak kayak gitu pemahamannya. Kan nggak ada istilah kata-kata terlambat. Kenapa? Ya sekarang umur 50. Kalau Allah bisa panjangkan usia kita sampai 90 itu masih 40 tahun lagi. Iya kan? Kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu ajal kita tuh kapan kan gitu kan. Makanya tidak satu sisi kita harus roja, harus berharap besar, optimis terus, tapi satu sisi juga kita khawatir. Jadi kita yakin Allah yang berkehendak bisa panjang usia kita dan Allah juga bisa menghendaki kita untuk pendek usia kita. Ya tetap dikasih Allah, tapi kita disuruh usaha jaga kesehatan harus, kemudian makanan yang sehat, ya kan gitu ya. Disuruh juga berobat kalau sakit, terus ikhtiar gitu. Dan seterusnya, dan itu harus diikuti oleh kita. Hukum sebab akibat walaupun tidak akan menentukan hasilnya karena yang menentukan hasil ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi balik lagi kita keyakinan kita Allah tidak akan zalim kepada hambanya, itu pasti. Kalau berbuat baik pasti dia dapat mendapatkan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk ya dapat akibat dari keburukannya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan lagi ini. Udah Daniel tadi nyongol bilang lagi. Nah, udah Daniel. Silakan udah Daniel. Ini rame di grup Selawai ini rame nih. Silakan yang mau merubah jadi perubahan kan gitu ya. ramenya doa itu. Ramenya doa. Ramenya doa. Oke, ada sedikit pertanyaan begini ya. Kadang-kadang itu kan terjadi mungkin di anak kita ya. Sesuatu yang mungkin agak berbeda lah ya dari keadaan normal ya. Ini bagaimana nih Ustadz? Pertama mungkin begini, ini kalau apakah takdir itu bisa kita doakan dari awal supaya tidak terjadi gitu ya? Ada sesuatu yang mungkin tidak sama dengan yang lain gitu ya. Dan umpamanya sudah terjadi ya agak berbeda dengan yang lain, apa nih ya yang bisa kita lakukan ya? Apakah ini kita berserah terhadap kodrat ya takdir ya atau bagaimana Ustadz? Dari sesi kalau maksud mungkin kodok ya ketetapan Allah yang itu terkait dengan yang menimpa kita tanpa pilihan ya.
Jadi kalau istilah takdir itu kan apa-apa yang sudah ada di lauhul mahfuz, yang apa takdir kita itu, apa nasib bagian kita gitu. Tapi kalau apa yang sudah terjadi, dan itu kaitan dengan fisik, dengan kecerdasan, dengan macam-macam itu ya, itu artinya bagian dari qada, kejadian-kejadian yang di luar kemampuan manusia. Maka ya disitulah rukun iman kita. Kita harus beriman qada wal qadar khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Bahwa ini ketentuan Allah. Baik dan buruk itu persepsi manusia. Menurut manusia bisa jadi buruk menurut persepsi manusia, karena misalnya mohon maaf punya anak cacat misalnya. Padahal itu baik. Jadi baik itu menurut Allah gitu. Kalau kita menerima dengan ridho. Ya, jadi makanya kalau qada wal qadar khairihi wa syarrihi ta'ala artinya kalau itu ketetapan Allah menimpa kita itu yang menurut kita buruk, maka kita diminta bersabar. Itu baik bagi kita. Kalau kemudian menurut kita itu baik, maka kita disuruh bersyukur. Bersyukur. Makanya terkait dengan qada ini, akan Rasulullah SAW menyatakan, ya, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu. Inna amrohu kullu khairun. Semua kejadian yang menimpa itu baik semuanya. Walaysa li ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan terjadi kecuali mukmin saja, untuk orang mukmin saja. In asobatum syarra fasyakar. Kalau kemudian yang dia peroleh itu kesuksesan, kelapangan, kemudahan, ya, banyak rezeki, anaknya pintar, macam-macam gitulah, maka dia bersyukur. Bersyukur itu artinya dia gunakan itu untuk semakin dekat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, untuk ibadah pada Allah. Maka itu baik bagi dia. Orang kaya, dia syukur, dia bagi-bagi, berbagi ya, dengan kekayaannya, dia menolong orang banyak, ya. Itu bersyukur berarti. Maka itu baik bagi dia. Tetapi wa in asobatun dorro, kalau ternyata yang nimpa kepada dia itu keburukan menurut versi manusia ini, ketidaksuksesan, kekurangan rezeki, macam-macam, ada musibah macam-macam, dia sabar, fasobar, maka fahuwa khairun itu juga baik bagi dia. Sabar itu kemudian dia tidak putus asa, tetap dia berikhtiar, tetap dia istiqomah, tidak akan kufur, tidak akan menyimpang dari ajaran Islam, ya, tidak, dan seterusnya gitu kan. Itu sabar, maka itu baik baginya. Jadi kalau mensikapi misalnya kaitan dengan qada, karena kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kejadiannya, karena menimpa kita itu dari Allah, kita ketentuan dari Allah. Maka yang akan dinilai oleh Allah adalah sikap kita mensikapi qada itu. Apakah kita bersyukur kalau bisa dapat kemudahan, atau kita bersabar ketika mendapat kesulitan, atau sebaliknya, ketika diberikan kemudahan dia kufur nikmat, maka disanksi oleh Allah. Ya, disanksi oleh Allah. Kemudian kalau dia misalnya justru ketika diberikan ujian malah dia putus asa, keluh kesah, kemudian mengambil jalan pintas, kemudian ya karena tidak sabar, maka dia kecelakaan bagi dia. Jadi memang kaitan dengan qada ini bagaimana Allah menilai sikap kita, tinggal mensikapi itu. Ya. Insya Allah semuanya yang ditetapkan oleh Allah itu terbaik versi Allah untuk kita. Cuman kita kadang-kadang salah. Menangkap pesannya salah. Iya. Karena menangkap pesannya itu dengan hawa nafsu kita. Ya, bukan dengan ketaatan kita, ya, bukan dengan hati yang bersih gitu ya. Sehingga kemudian artinya juga salah. Ya. Baik, kalau ada Terima lagi. kasih Ustadz. Sama-sama. Mantap. Ada siapa? Ibu-ibu ada yang mau menyampaikan? Abdi Ustadz. Silakan, enggak. Yang pertama minta maaf tadi kehebohan gara-gara ada ucing berantem di rumah. Oh. Alhamdulillah udah balik dia. Ini Ustadz, mengenai tadi yang kata Ustadz bahwa orang-orang yang menutup hatinya, maka Allah akan tetap sesatkan sampai dia membuka hatinya sehingga Allah akan lapangkan, ya. Nah, apakah itu artinya doa kita untuk orang tersebut akan sia-sia? Karena Allah akan tetap sesatkan sampai orang tersebut membuka hatinya, kan? Gitu, Ustadz.
Ya. Apakah ada saran dari Ustadz agar doa kita dikabulkan Allah untuk kebaikan orang tersebut? Bagi Iya. aja Ustadz Sam. Ya, baik. Gini, kalau kita mendoakan orang, kan kita tidak tahu orang tersebut apakah sudah membuka hati atau tidak. Tetapi kalau kita mendoakan untuk kebaikan, itu menjadi ibadah bagi kita. Ingat bahwa doa umul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Jadi bahkan Rasulullah SAW menyatakan wa may yas'alillah wa man lam yas'alillah yaghdawan. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka padanya. Dan sebaik-baik doa adalah doa kepada saudara kita tanpa sepengetahuan yang didoakan. Karena nanti malaikat akan mengaminkan dengan mengatakan engkau pun akan mendapat seperti itu. Jadi kalau kita ingin banyak didoakan oleh para malaikat, maka banyaklah mendoakan orang lain. Jadi ini kuncinya. Jadi kalau kita misalnya mendoakan saudara kita, apalagi anak kita, apalagi kerabat kita misalnya, yang kita punya ikatan rahim dengan mereka, dan kita menyaksikan dia dalam keadaan yang tidak beres misalnya hidupnya, kemudian kita berdoa pada Allah, maka itu berlaku hukum untuk kita. Kita dapat keutamaan dan didoakan oleh malaikat untuk kita, gitu ya. Kata selama kita mendoakannya. Adapun yang bersangkutan, apakah dikabulkan doa kita atau tidak, itu tergantung yang bersangkutan. Apa yang bersangkutan membuka hati atau tidak. Tetapi jangan sampai gini, kita karena kalau gitu sepercuma saya mendoakan dia, ya kalau memang dia tidak membuka hatinya. Masalahnya kan hati manusia itu kita tidak tahu. Walaupun dangkal hatinya ya, di dada itu, tapi dalamnya kita nggak tahu, bisa lebih dalam daripada samudra atau palung yang ada di samudra yang paling dalam. Kita nggak tahu, nggak bisa mendalami karena namanya kolbu. Kolbu itu kan bolak-balik ya, bolak-balik. Makanya kita bisa jadi mendoakannya ya muqallibal qulub. Jadi wahai zat yang membolak-balik hati seseorang. Jadi misalnya tetapkan hati dia supaya menerima petunjukmu gitu ya. Dan itu kemudian doa kita dikabulkan dan orang ini kemudian inisiatif kemudian membuka hatinya. Seperti contoh kasus sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu datang ke rumah adiknya itu dalam rangka memang mau cari Nabi Muhammad, mau membunuh Nabi Muhammad. Tapi begitu dia di depan pintu adiknya ini, rumah adiknya, dan beliau adalah seorang penyair yang ngerti bahwa ini syair atau bukan. Begitu dia mendengar ya bacaan Al-Qur'an surat Nuh atau surah Hud ya. Di ayat-ayat pertama, kemudian Surat dia Toha, Kang, Toha. Surat Toha ya betul, surat Toha ayat pertama surat Toha. Kemudian beliau karena beliau punya maklumat, punya informasi sebelumnya tentang syair gitu. Begitu mendengar ini bukan syair nih, bukan syair. Dan ini pasti bukan Muhammad, karena beliau tahu juga Muhammad bukan penyair, bukan ahli bahasa gitu ya. Sehingga begitu ini kemudian dia terbuka hatinya, dia membuka hatinya. Wah ini dia pengen tahu gitu, makanya begitu dia masuk ke rumahnya dia minta apa yang kau baca gitu, minta. Kemudian sama dia ditolak, nggak mau dikasihkan itu tulisannya yang secarik atau kalau bikin kertas kan gue tahu di apa tulisannya itu yang dibaca itu nggak mau dikasihkan. Tapi karena dia memaksa, kemudian dibacakan. Setelah dibacakan, kemudian karena dia sudah membuka hatinya, maka kemudian Allah memberikan hidayah. Akhirnya dia masuk Islam. Yang tadinya mau membunuh Nabi, kemudian malah dia masuk Islam dan jadi pembela Islam terdepan gitu. Dan sahabat-sahabat yang berhijrah ya dari Mekah ke Madinah itu luar biasa. Jadi itu contoh bagaimana orang karena dia membuka hatinya, kemudian Allah kasih hidayah. Sebaliknya Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan ya tadi Abu Thalib yang notabene paman beliau yang mencintai beliau sebagai seorang ponakan ya. Tetapi ternyata hatinya tetap tidak membuka hatinya. Ya, dia mencintai Nabi bukan karena ajarannya, tapi mencintai sebagai keponakannya, sebagai anak-anak laki-laki dari adiknya yang meninggal gitu. Jadi kemudian hatinya tidak membuka untuk dapat hidayah dan risalahnya Nabi yang dibawa oleh Nabi. Maka sampai meninggal mereka Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Jadi makanya Rasulullah ketika sedih sekali ketika meninggal Abu Thalib dalam keadaan kafir ya.
Kemudian ditegur oleh Allah dengan ayat innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu kenapa? Karena Abu Thalib tidak mau membuka hatinya untuk mendapatkan hidayah, sehingga Allah tidak memberikan hidayah kepada. Jadi tetap ada hukum sebab akibat. Tapi tetap tadi yang ditanyakan oleh kalau kita tetap mendoakan yang terbaik kepada siapapun, ya, apalagi kepada orang-orang yang kita cintai, kepada keluarga kita, anak kita, dan seterusnya. Tetap kita mendoakan, dan doa itu jadi ibadah bagi kita. Ya. Diterima atau tidak diterima, atau dikabulkan atau tidak dikabulkan, sebenarnya tidak ada yang doa yang tidak dikabulkan, ya. Kata Rasulullah, semua doa itu dikabulkan. Bisa seperti yang kita minta, atau yang kedua diganti dengan yang lebih baik menurut Allah, atau yang ketiga jadi simpanan untuk di akhirat, jadi berupa pahala nanti di akhirat. Jadi intinya kita suruh berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah, memintalah kepadaku, kata Allah, aku akan mengabulkan, akan mewujudkannya, atau akan memberikannya. Walau alam bisawab. Hatur nuhun Ustadz, tapi mungkin saya bisa sampaikan secara spesifik, ini masalahnya di keluarga besar saya itu kan banyak kerabat yang menarik orang dari luar Islam untuk menjadi mu'alaf, ya. Tapi dari kitanya sendiri juga kadang ada yang malah jadi murtad gitu loh Ustadz. Jadi yang saya tanyakan tadi, kalau misalnya kita meminta kepada Allah agar saudara kita yang murtad itu kembali ke Islam, apakah kita bisa berharap itu terkabul gitu Ustaz? Harus berharap, tetap doakan. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, ya? Jangan pernah berdoa, karena tadi kita kapan kemudian dia membuka hatinya, ya kita juga nggak tahu. Bisa jadi ada kejadian tertentu, kemudian itu karena juga doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi disadarkan dia. Ya, bisa seperti itu. Jadi makanya kalau dia masih hidup, kita mendoakannya bukan ya Allah ampuni dosa dia, enggak, tapi ya Allah berikan dia hidayah, berikan dia petunjuk gitu. Jadi tetap kita mendoakan, dan Rasulullah SAW kepada Abu Thalib pamannya selanjutnya mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya gitu. Walaupun ternyata sampai akhirnya ya dia tidak, ya yang bersangkutan tidak mau membuka hatinya gitu. Kemudian Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Jadi tetap tetap tidak akan pernah sia-sia doa. Tetap menjadi amalan, menjadi ibadah kita. Tetap menjadi ibadah kita. Dengan catatan tadi kita minta berdoanya, mendoakan untuk dapat petunjuk, dapat hidayah, atau memberikan kesadaran, ya. Kesadaran supaya bertobat dan seterusnya. Adapun hasilnya nanti Allah yang ini, dan yang bersangkutan apakah berubah atau tidak. Ya, tapi kita harus berharap terus, karena kepada Allah itu harus ada roja, ada harapan, Jadi tidak boleh kita memohon tapi sambil ragu atau underestimate gitu ya. Ya kayaknya ini nggak akan diterima deh doa saya. Ya kalau kayak gitu udah salah. Ingat Allah itu maha segalanya. Ya. Maha pengampun, maha penyayang, tapi juga maha keras sanksinya gitu ya. Maha pedih sanksinya dan seterusnya. Jadi Asmaul Husna itu kan lengkap. Yang positif dan juga ada yang negatif. Dari negasi itu artinya sebagai konsekuensi, ya. Kalau kepada orang yang pelaku maksiat, ya dungtikom, Allah itu dungtikom, sangat keras sanksinya, atau syadidul iqab, ya. Tetapi bagi orang yang beriman atau orang yang tadi mau membuka hatinya, sadar, taubat, maka Allah itu ghafur rahimun, jadi maha pengasih, maha penyayang, hakimun, maha bijaksana, raufun, maha lembut, dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami Bang. Hatur nuhun Kang Tucu. Kita lanjut lagi, ada. Terima kasih. Jadi Ustadz, nyambung yang tadi, artinya ketika itu Rasulullah juga berdoa kepada pamannya, lalu kan Allah tidak salah menegur bahwa hak prerogatif untuk hidayah itu tetap di tangan Allah. Betul. Jadi Rasulullah itu hanya menyampaikan.
Iya. Beliau sendiri menginginkan bahwa pamannya itu juga mendapat hidayah gitu. Ya, ya, Tapi betul. sampai di akhir ajalnya tidak mendapat hidayah juga. Ya. Walaupun Rasul terus berusaha. Jadi sampai akhir hayatnya kan Rasulullah mendampingi di situ. Rasulullah berusaha mendakwahi, Rasulullah mendakwahi dan mendoakan kan gitu. Sampai akhirnya kemudian ya di akhirnya malah pilihan yang bersangkutan Abu Thalibnya sendiri nggak mau masuk Islam kan gitu. Akhirnya kemudian ketika sedih itu dihibur oleh Allah karena bukan hak engkau untuk memberikan petunjuk. Jadi itu haknya Allah kan gitu ya. Ya. Tetapi ingat kita lihat Rasul itu tidak berhenti sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu ya, mendakwahinya gitu. Artinya kalau kita misalnya tadi menginginkan orang yang kita cintai atau kerabat kita misalnya dapat hidayah, kita harus berusaha terus. Sampai tentunya dengan doa juga gitu. Ya, menyampaikan dan berdoa. Dan kadang bisa ke anak kita aja kita supaya anak kita misalnya jadi sholatnya tepat waktu, kemudian bisa berjamaah. Kan kita punya standar tuh, yang soleh itu seperti apa. Ternyata anak kita susah banget ini loh, masih gitu ya. Ya kita harus tetap menyampaikan sebagai kewajiban orang tua dan ingat mendoakan. Jadi tetap kita minta kepada Allah karena semuanya itu kalau Allah menghendaki ya, ya berubah orang orang itu kan gitu ya. Berubah orang itu dan makanya biasakan kita kemudian disertai usaha itu sertai dengan doa. Usaha saya dengan doa. Jadi usaha doa itu satu paket, nggak boleh dipisah. Ya, kalau kita menyampaikan nasihat macam-macam jangan lupa sertai dengan doa. Ya, dengan doa. Dan makanya kita juga ngaji ini kan diawali dan diakhiri dengan doa. Ya. Karena dari yang kita pelajari kita juga berharap ya, walaupun mungkin tidak hafal ya, jadi ayat-ayat Al-Quran yang kita sampaikan yang kita bahas hari ini bisa jadi nanti begitu tutup layar ini juga lupa lagi tadi bahas apa gitu ya, apalagi sudah sibuk lagi. Tapi kita sudah berdoa mudah-mudahan Allah mengajarkan yang bermanfaat. Mungkin kita tidak hafal ayatnya, tapi kita masih ada terngiang-ngiang gitu. Oh ini jadi ilmu itu kadang-kadang ya, kadang-kadang mungkin kita tidak tahu ini hadisnya, dalilnya macam-macam gitu. Tapi ada pesan yang saya pernah dengar gitu. Dan kemudian itu bermanfaat bagi kita gitu. Nyadarkan kita. Itu juga bagian yang Allah berikan. Jadi kita sebagai dengan doa kita. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Ya Allah berikan manfaat dari apa yang telah Apa ajarkan pada kami dan ajarkan pada kami apa ilmu yang bermanfaat dan tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadi ada 3 ya. Ya, kita mohon yang sudah ilmu yang sudah kita miliki Allah memberikan manfaat. Karena bisa jadi banyak ilmu yang kita pelajari tapi tidak beri manfaat. Jadi saya nggak tahu nih dulu kuliahnya mata kuliah apa saja itu. Apakah bermanfaat atau tidak gitu kalau alam gitu. Jadi bisa jadi kita makanya kita mohon pertama itu Allah manfa'na bima alam tanah ya Allah berikan manfaat untuk dari semua yang telah ajarkan kepada kami. Jadi yang itu ilmu-ilmu yang telah kita pelajari itu mudah-mudahan Allah memberikan manfaat gitu kan dari ilmu itu. Kemudian kita minta kepada Allah agar Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian agar juga yang kadang-kadang kita tidak belajar tuh, tapi Allah tambahkan. Jadi banyak sebenarnya ilmu kita ini mungkin kita tidak belajar khusus, tapi ternyata bari di dalam perjalanan hidup kita ada kejadian apa? Ternyata ada ilmu tambah gitu. Itu namanya Allah nambahkan ilmu. Wazidna ilman nafi'an. Allah tambahkan. Kita tidak nyari tapi Allah tambahkan. Jadi ilmu itu kita minta agar yang sudah diajarkan oleh Allah pada kita yang beri manfaat, agar Allah mengajarkan kepada kita yang bermanfaat, dan agar kita tidak belajar tapi Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Jadi 3 itu yang saya senantiasa doa di akhir ya kajian kita itu doa itu penggalan doa itu. Jadi ya jangan lupa doa. Jadi tidak boleh ini. Baik, ini udah kan kalau hari malam Kamis itu memang kelihatan lelah-lelah ya. Walaupun saya kerja di rumah sebenarnya, kerja di rumah, tapi ya ngutak-ngatik komputer ini lama-kelamaan lelah juga. Karena kalau saya tugasnya kan nulis ya.
nulisnya jurnal kuartal 1 atau 2 ya. Jadi Scopus yang terindeks global, bereputasi tinggi atau menengah. Jadi memang iya, iya. Hati-hati ya deh, hati-hati ya kakak. Ada incu mau pulang katanya. Ya, sekali lagi teman-teman ada yang mau disampaikan, apakah berupa pertanyaan atau sesuatu yang bisa menambahkan? Kalau tidak ada, kita bisa mengakhiri. Ya, sudah pukul Ya. 9:12 di waktu Indonesia bagian barat. di bagian tengah udah pada malam. 10:12. Iya. Jadi sering kali gini, dulu yang paling susah itu belajar tentang qada takdir gitu ya. Karena dikaitkan dengan qada dikaitkan dengan perbuatan. Padahal pada qada itu memang itu Allah yang menetapkan. Jadi baik qada atau qadar, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas qada. Kecuali qada itu kita gunakan atas pilihan kita. Dan misalnya tadi ada khasiat air itu bisa untuk menghilangkan dahaga. Tapi air juga bisa bisa mematikan laptop misalnya ya. Bisa mematikan laptop. Jadi kalau air untuk minum itu ya kita qadar air bisa membasahi tenggorokan itu untuk kebaikan. Tapi ternyata kita iseng. Teman kita lagi nyidupin laptop. Kemudian diguyurkan air ke laptop itu. Ya mati gitu. Karena air bisa mematikan laptop, bisa merusak laptop kan gitu ya. Ya, kita akan diminta pertanggungjawaban kok. Padahal itu datanya penting macam-macam gitu. Dan sengaja gitu ya. Kecuali kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti itu qada dari Allah. Kita tidak kendaki ternyata naruh kopi kesenggol. Aduh, saya pernah kejadian itu. Laptop baru, kemudian naruh kopi di sampingnya, kesenggol, blok masuk ke itu, mati itu. Jadi tinggal nyesel aja kan gitu ya. Itu contoh kejadian yang kita tidak akan minta pertanggungjawab karena bukan pilihan kita. Semua yang bukan karena pilihan kita Allah tidak akan membebankan kepada kita. Karena beban itu berdasarkan pilihan. Makanya orang-orang yang tidak punya kemampuan memilih, artinya akalnya tidak berfungsi, itu rugi alkoholan, bebas dia. Makanya kalau tidak ingin dihitung ya, tidak ingin dihisab, jadilah orang yang hilang ingatannya. Nauzubillah min dzalik, tapi kalau hilang ingatan, hilang akal, ya itu ternyata manusia itu lebih berharga. Jadi manusia itu berharga kan akalnya. Karena kalau manusia tidak berakal, itu lebih berharga domba. Kalau domba itu kan nggak punya akal tuh. Kalau berkeliaran di jalan pasti ada yang ngambil. Pasti ada yang ngambil gitu. Ada yang memanfaatkan. Tapi kalau manusia tidak berakal, keliaran di jalan, pada nggak mau tuh. Pada nggak mau kan. Bahkan orang yang tadi keluarganya pun bisa jadi malah tidak mau diikuti dia gitu. Malah ditaruhlah di rumah sakit ya. Jadi itu bentuk berharganya akal. Maka dari itu kalau ada orang tidak menggunakan akalnya, ya, itu ya tadi lebih rendah daripada binatang. Ya, kal an'am balhum adol. Jadi lebih seperti binatang bahkan lebih hina daripada binatang. Kalau binatang memang ya melakukan apapun yang ya tuntutan nalurinya, tuntutan instingnya itu dia ya memang sah-sah saja karena syariat itu bukan untuk binatang. Tapi kalau manusia ngikuti gaya binatang, nah, itu jadi masalah. Karena dia punya akal ya, punya akal ya, kalau akalnya sehat. Jadi dalam rangka menjaga akal kita itulah kita berusaha terus memahami ayat-ayat. Jadi mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya yang kita bahas dan sengaja saya bikin PowerPoint-nya, walaupun saya bikinnya PDF ya karena kalau di PPT terlalu besar ya. Tapi kalau minta PPT juga ada saya. Jadi alhamdulillah dari mulai awal yang ngajar bahasa Arab itu saya dokumentasikan semua ya. Jadi itu kalau bisa teman-teman yang butuh materinya bisa saya kirim. Ya, ada file khusus untuk kajian malam Kamis ya.
Dan saya bisa menghitung untuk berapa kali pertemuan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya tadi ini bukan hanya dibukukan di laptop saya, tapi mudah-mudahan tadi malaikat membukukannya itu sebagai amal soleh, bisa ilmu bermanfaat. Demikian pula untuk teman-teman sekalian. Jadi ya kan tadi kita tiap hari nggak bisa ngaji ya, seminggu sekali walaupun cuma sejam setengah gitu ya. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai aktivitas menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Sehingga dan kita berharap bukan hanya gugur kewajiban gitu ya. Jadi kita melaksanakan kewajiban dan bukan hanya gugur kewajiban, kita ingin mendapat ilmu ya. Dan sebaik-baik ilmu adalah Al-Qur'an. Jadi makanya judulnya tetap kita mempelajari, mengkaji ayat Al-Qur'an, dan pasti yang saya sajikan ya Al-Qur'an atau hadis ya, Rasulullah. Tidak akan lepas dari itu ya. Dan mudah-mudahan ya tidak akan keluar dari penafsiran yang benar gitu ya. Ya karena kita berangkatnya dari menafsirkan katanya atau dari bahasanya ya. Kemudian nanti kita refer ke penafsiran dari para mufassir. Ya, walaupun saya tidak menyebutkan ini tafsir dari imam mana macam-macam karena ya sebenarnya tidak mesti harus disampaikan sumbernya dari mana. Karena kita pun sebenarnya bisa memahami langsung. Ada kata-kata yang kita juga bisa memahami langsung, ada kata-kata yang memang perlu penafsiran. Dan penafsiran itu juga bisa banyak sudut pandangnya ya. Tapi kita harus bisa punya cara untuk mengkalibrasi lah contohnya. Dan tadi ayat tadi kalau kita kalibrasi bisa salah, bisa orang yang fatalistik. Ya udahlah, nunggu aja, mudah-mudahan Allah melapangkan dada saya gitu ya. Udah enggak kayak gitu juga. Kita harus berusaha. Udahlah pasrah saja sama takdir ya. Itu jadi salah juga gitu. Jadi justru kalau misalnya dibiarkan kita tidak mengkaji langsung dari dari ayat-ayat atau dari sumber-sumber kitab-kitab yang muktabarat ya, tafsir bisa jadi kita salah. Jadi kita berusaha untuk itu ya. Alhamdulillah kita punya sarana Zoom ini bisa yang jauh pun bisa bertatap muka ya. Dan ya mungkin suatu saat ya kita punya keinginan kemarin itu katanya mau offline ya. Tapi sampai sekarang mungkin kayaknya makin kesini makin sering macet deh. Tapi tetap ya kayaknya sih teman-teman sudah punya jadwal nih. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan ya jauh-jauh hari sebelumnya. Karena kalau Sabtu Minggu ya saya juga punya agenda. Jadi mudah-mudahan dari awal-awal sudah diberitahukan sehingga kita tidak mengganggu jadwal-jadwal rutin kita lah. Ya mohon maaf mungkin Kang Cucu belum bisa ke sini ya, nanti mudik ya. Baik, kita akhiri dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semua untuk ibadah, memanjangkan usia kita. Amin. Melampaukan rezeki kita untuk ibadah dan semuanya mudah-mudahan kita husnul khatimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sadrana. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallah Mangga semuanya. Om Cucu, Yuk. hatur nuhun pisan. Salam mahakam. Salam pesut. Salam pesut. Iya, oke. Emang masih ada pesutnya? Katanya sih ada.